kebesaran kuasa-Mu. Berulang tahun di minggu ini, silakan kalau berkenan duduk berlutut di depan. Saya akan mendoakan saudara-saudara yang berulang tahun di satu minggu yang berjalan kemarin ya. Roh Allah yang membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Hidupku alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Yang buta, jadikan hidupku alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka,
menyatakan kebesaran kuasa. Puji Tuhan, terima kasih buat malam ini. Seberapa kami yang bisa hadir, berkati kami dengan kebenaran itu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu itulah yang menyelamatkan jiwa kami, menyelamatkan hidup kami. Seberapapun umat-umat-Mu yang datang ke rumah-Mu, bahkan mendengar melalui streaming dengan kehausan, dengan kerinduan, Tuhan berkati setiap hati yang mendengar. Kami tahu Engkau sedang membentuk kami, karena Engkau mengasihi kami, Engkau ingin menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang baik memimpin dalam Alkitab malam hari ini. Dan semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Semua persembahan yang kami bisa berikan lagi hari ini, biarlah ini semua juga memuliakan Tuhan, berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Keindahan di hadapanku, Kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian di dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis tiap hari, karena Yesus menunggu hidupku. Ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis tiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian di dalam sanubariku, keindahan sekali lagi semua di dalam Yesus. Kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian di dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Menang bukan karena mengalahkan orang lain, tapi mengenang karena mengalahkan diri sendiri, mengalahkan semua hal yang jadi ego, jadi kesombongan kita, ya, hal-hal yang kita tahu dalam hati kita tidak baik, yang kita bisa kalahkan itu
Sekali lagi, menang bukan karena bisa menaklukkan orang lain, tapi menang karena bisa menaklukkan diri sendiri kepada firman ya. Puji Tuhan. Dan saya senang sekali, bersyukur sekali di beberapa jam terakhir sebelum di mute dulu di mute sebentar saja.
Jadi kurang lebih seperti itu panitia Natal kita sederhana untuk tahun ini ya. Mari kita lanjutkan. Kita di setiap Sabtu kita sedang melihat apa hal-hal yang makin disukai di hadapan Tuhan. Tentu kita juga akan belajar hal-hal yang makin tidak disukai. Atau hal-hal yang Tuhan suka dan hal-hal yang tidak Tuhan suka. Itu akan otomatis terkait di situ. Ya. Bahwa Samuel besar di kondisi yang tidak ideal. Samuel besar karena dititipkan di keluarga hamba Tuhan. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa Samuel melihat contoh-contoh yang tidak baik. Ya. Imam Eli memperkaya diri sendiri, kurang lebih begitu, menggemukkan badan, sudah tidak urus rumah Tuhan dengan sebaik mungkin. Hofni dan Finehas, anak-anaknya, tentu Hofni dan Finehas kan lebih tua dari Samuel ya waktu itu. Tetapi Hofni dan Finehas tidak memberi teladan yang baik juga bagi pertumbuhan rohani Samuel. Tetapi kita bisa melihat bahwa luar biasanya Samuel bisa bertumbuh bagus. Bahkan sebenarnya di Alkitab sendiri juga sudah menulis ya, di kitab Mazmur. Ya, apa tadi itu ya? Oh, saya pikir bangunan di atas lagi gue. Di kitab Mazmur ditulis bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi yang hebat, Samuel tidak mengalami kerusakan rohani. Manakala dia tidak mengalami satu keteladanan yang baik. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia bahkan rasakan, ya, kalau itu berhubung dengan PA kemarin Senin, panca indera rohani yang dilatih. Tetapi luar biasanya apa yang Samuel dengar, ya, Samuel lihat, Samuel rasakan, itu hebatnya tidak mempengaruhi Samuel menjadi pengaruh yang buruk bagi Samuel. Ini luar biasa buat saya. Tetapi kita di situ kan ada pelajaran juga buat kita semua. Jadi tidak bisa menyalahkan keadaan. Tapi kitanya bagaimana? Ya. Ini tentu untuk mendewasakan kita masing-masing, saudara-saudara. Kita tidak bisa bergantung kepada orang lain. Ya. Kita tidak bisa berharap orang lain bisa selalu support kita. Kita tidak bisa berharap orang lain selalu mendukung kita. Kita tidak bisa berharap orang lain mengerti kita. Kita tidak bisa menggantungkan harapan kita kepada orang lain untuk selalu menyenangkan hati kita atau mensupport rohani kita. Tetapi pelajaran Samuel ini baik sekali buat saudara-saudara untuk tidak menyalahkan siapapun. Lebih baik kita urus diri kita sendiri. Lebih baik kita jaga rohani kita sendiri. Bagaimana kita bertumbuh dan makin besar. Tetapi pertanyaannya apakah makin disukai Tuhan atau tidak? Ya. Dan lalu kita sedang melihat contoh di Alkitab. Ada orang yang makin tidak disukai Tuhan dan orang yang makin disukai Tuhan. Satu mata uang ini dua sisi yang kita bisa sama-sama belajar. Saya belajar, saudara juga belajar ya. Bagaimana Daud dan Saul itu dua kehidupan, yang satu senior, yang satunya baru meniti karir, kurang lebih begitu kan? Dan di situ terlihat sekali perbedaan mana orang yang makin dikasihi Tuhan atau makin disukai Tuhan. Ya, tadi pagi saudara sudah mendengar renungan firman Tuhan dari Pak Hari Purnomo ya. Orang yang dikasihi Tuhan itu diberkati saat lagi tidur kan gitu ya. Dan kriteria apa itu dikasihi, siapa yang dikasihkan, sudah bisa belajar di situ juga. Nah, sekarang sudah bisa lihat di sini juga bahwa
Bagaimana kondisi orang yang disukai Tuhan? Dan bagaimana kondisi orang yang tidak disukai Tuhan? Sepanjang kita melihat ayat ini, kalau lihat di pasal 18, 1 Samuel 18, kondisi di mana dari pasal 16 tidak usah dibuka, bahwa roh Tuhan sudah mundur daripada Saul. Bayangkan saudara-saudara, sedangkan ada roh Tuhan saja, waktu Saul masih ada roh Tuhan, ya, Saul, kalau sudah lihat beberapa ayat itu, hatinya sudah tidak baik. Begitu tidak ada roh Tuhan lagi, lebih parah hatinya. Begitu tidak ada roh Tuhan lagi, dipertajam di ayat 9 pasal 18 itu, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sejak hari itu. Dengan kata lain, kalau sudah ditulis ayat ini, sejak hari itu, bahkan kalau sudah lihat di pasal 18 ayat 29, di ayat 29 lebih parah lagi. Sudah sejak hari itu membenci Daud, mendengki Daud. Ayat 29 bilang, Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Ini kondisi di mana sudah tidak berarti lagi perjalanan rohaninya, saudara-saudara. Mungkin perjalanan jasmaninya masih berarti, karena dia masih raja. Dia masih bisa atur pasukan, ambil keputusan, dan lain sebagainya. Mungkin masih bisa berarti. Tapi perjalanan rohaninya sudah tidak berarti sama sekali. Sama sekali tidak berarti. Dan dia sedang menjalani kondisi yang gelap. Karena orang kalau sudah tidak punya kasih, karena mendengki begini kan berarti otomatis sudah tidak punya kasih kan. Alkitab yang katakan di 1 Yohanes itu, kalau orang sudah tidak punya kasih, berarti Allah tidak ada di dalam dia. Nah, kalau Allah tidak ada di dalam dia, Alkitab sendiri yang bilang bahwa orang itu belum berpindah dari maut kepada hidup. Berarti hari-hari hidupnya sudah dikuasai maut. Dia sudah tidak pernah lagi mengalami hidup yang benar, melangkah kepada kebenaran. Arahnya pasti gak bagus, makanya sampai seumur hidupnya. Kalau ada roh Tuhan pasti tidak akan seperti itu kan. Tapi ini seumur hidupnya. Dan akhirnya diperparah lagi oleh keadaan di ayat 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Saking parahnya sampai kerasukan, saudara-saudara. Tidak ada damai lagi di dalam hidupnya. Yang ada hanya kejahatan. Alkitab katakan, ada kata saya lupa itu, buanglah kejahatan yang begitu banyak dalam hatimu itu. Ada itu ayatnya, saya lupa itu. Tapi bagaimana dia mau membuang kalau roh Tuhan sendiri sudah tidak ada dalam hidupnya? Bagaimana dia mau makin disukai Tuhan? Ini kalau roh Tuhan sendiri sudah tidak ada. Agak susah kita untuk bisa senangkan hati Tuhan kalau roh Tuhan sendiri sudah tidak ada dalam hidup kita, saudara-saudara. Mau jadi kesukaan Tuhan itu agak susah. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi kepada seseorang yang hidupnya bertumbuhnya Tuhan makin suka. Kurang lebih begitu. Ya.
Dan saudara bisa lihat perbedaan orang yang semakin disukai Tuhan seperti apa. Semua dari pasal 18 ini kurang lebihnya. Dan orang yang semakin tidak disukai Tuhan seperti apa. Orang yang semakin disukai Tuhan, rohaninya makin naik, makin bagus gitu. Bukan karirnya nanti itu. Tetapi bagaimana sikap rohaninya, sikap hatinya, kondisi rohaninya itu semakin bagus. Dan pembelaan Tuhan kepada orang yang Tuhan semakin suka itu semakin nyata, saudara-saudara. Saudara percaya itu? Kalau kita berusaha semakin disukai Tuhan, semakin menyukakan Tuhan, saudara nggak perlu minta pembelaan Tuhan. Itu secara otomatis Tuhan akan lakukan kepada kita. Nah, saudara bisa lihat apa yang terjadi paling tidak pada orang yang semakin disukai Tuhan. Apa yang terjadi pada Daud? Pasal 18. Mulai ayat 12 mulai terlihat perbedaan di situ. Saul jadi takut kepada Daud. Tetapi Daud alami apa? Penyertaan Tuhan. Saul kehilangan penyertaan Tuhan. Saul ditinggal Tuhan, kurang lebih gitu kan simpelnya. Karena Tuhan sudah mundur dari Saul. Sudah lihat saja kalau Tuhan sudah mundur dari seseorang, rohaninya itu nggak tambah bagus. Dia makin malas, hatinya makin jahat. Saudara bisa lihat juga di ayat 11 itu. Lihat orang kalau sudah rohani yang nggak, kalau Tuhan sudah nggak ada di hatinya, lihat nih, hatinya makin gini, saudara-saudara. Pikirannya itu makin jahat. Baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Berarti sampai 2 kali Alkitab katakan. Makin jahat dia. Dia semakin nggak suka dekat sama Tuhan. Saya berdoa semoga jemaat-jemaat semakin suka dekat sama Tuhan. Itu tandanya Tuhan ada di dalam saudara. Karena Tuhan nggak mungkin bawa kita semakin jauh dari dirinya. Tuhan itu selalu bawa kita semakin dekat dengan dirinya. Atau saya salah, saudara? Adakah Tuhan pimpin orang itu menjauh dari dirinya? Alkitab katakan, saya lupa di kitab apa itu. Berbahagialah orang yang disuruh mendekat. Disuruh mendekat kepadanya. Saya lupa itu di Mazmur. Wah, ini kalau ada roh Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Bahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Tuhan bikin kita semakin dekat karena Tuhan mau kasih yang baik buat saya dan saudara. Sampai kita menjadi kenyang dengan segala yang baik. Tuhan mau kenyangkan kita. Tuhan mau puaskan dahaga kita. Tuhan mau memberikan sungai sukacita itu. Makanya Tuhan suruh mendekat. Kalaupun mungkin hari ini saudara sibuk atau apa, masih dalam konteks bekerja, izinkan saya mengambil contoh yang tadi saja. Sambil antar ini, antar itu, dia masih dengar firman. Maksudnya apa? Hatinya itu sudah melekat sama Tuhan. Berarti ada roh Tuhan di dalam dia yang membuat dia senang dekat sama Tuhan. Seakan-akan tidak ada jarak, tidak ada kesibukan yang memisahkan dia untuk dekat sama Tuhannya. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat. Kalau dibalik begini, berbahayalah orang yang tidak engkau pilih dan yang tidak engkau suruh mendekat. Wah, itu lebih kacau itu, saudara-saudara. Masihkah saudara merasa bahagia kalau
senang aku hari ini ada pendalam Alkitab. Senang, mau ada ibadah ini. Berarti itu rasa yang Tuhan berikan, itu kesukaan yang Tuhan taruh di hati saudara untuk saudara mendekat kepada Tuhan. Tapi kalau orang sudah acuh, sudah nggak mau tahu lagi ada PA Jemaat Ketintang lah khususnya. Malah jemaat lain yang senang. Tapi tidak ada lagi kesungguhan untuk ikut, padahal masih satu kota, mau datang susah, apapun alasannya. Oh ini macet, Surabaya belum semacet Jakarta, tapi sudahlah, biar jarak dekat. Kalau memang dasarnya sudah malas, kalau memang dasarnya di hati nggak ada kesukaan, percuma saudara-saudara, mau dipaksa bagaimanapun sudah. Lihat saja, kalau ada roh Tuhan di dalam seseorang, Tuhan akan buat dia mendekat sama Tuhan. Amin. Masih ingat perkataan Daud, aku tidak mau berlaku fasik dengan menjauhkan diri dari Allahku. Sebagai orang fasik itu, masih ingat ya kata-kata itu? Nah ini dia. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan, baca sama-sama, dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Oh Pak Pendeta ini gereja terus. Alah, PA-nya lo cuma Senin sama Sabtu. Sudah pakai alasan apa? Cuma Senin sama Sabtu aja kok. Tapi kan ibadah lain. Kan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat kan nggak ada ya, paling sesekali sebulan sekali aja ada rayon. Nggak yang tiap hari kan. Hati-hati kalau kita justru cari-cari salah untuk menyalahkan orang lain yang membuat kita dekat sama Tuhan. Gereja lah disalahkan dan lain sebagainya. Ingat firman Tuhan ini, tidak menjauhkan diri dari Allahku. Ya bukan hanya di gereja saja. Tiap hari saudara harus ada kedekatan di dalam hati saudara sama Tuhan kan? Saudara merasa senang dekat sama Tuhan. Nah ini yang tidak dialami oleh Saul. Saul sudah kehilangan roh Tuhan yang membuat dia untuk dekat. Yang ada malah roh Tuhan pergi dari dia. Yang ada kemasukan roh jahat. Kalau bicara roh, bicara dunia roh, jangan lupakan pelajaran yang saya pernah sampaikan, pelajaran tentang bagaimana di dunia roh itu ada kuasa kegelapan yang bisa berbincang dengan Allah. Karena iblis itu kan juga roh jahat. Bagaimana dia menaikkan satu proposal kepada Allah tentang bagaimana dia ingin mencobai Ayub, bisa terjadi seperti itu. Ya, ingat ya, saudara. Tetapi ada yang jauh lebih membahayakan lagi, bagaimana masih ingat peristiwa Mika dengan Ahab itu. Saat ada roh yang berdiri di hadapan Allah itu, dan roh itulah yang tampil, lalu roh itu bisa menjadi roh dusta, dan roh itu masuk ke nabi-nabi itu, dan akhirnya roh itu mempengaruhi 1 Raja-Raja 22 ayat 22. Aku akan keluar, ayat 21 dulu, supaya saudara tahu kisah ini. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya padanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar
dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Jangan sampai justru kita menjauh dari Tuhan tanpa kita sadari sebenarnya ada roh lain yang bermain yang membuat kita tidak dekat sama Tuhan lagi. Tidak suka dekat sama Tuhan. Ini semoga menjadi perenungan kita. Ya. Dan yang terjadi kepada Saul adalah Saul semakin ketakutan sama Daud. Ini kan aneh ya. Kok takut sama Daud? Ya. Saul menjadi takut kepada Daud. Kenapa jadi takut? Kalau mau dilihat sebenarnya bukan Daud yang menakutkan, tetapi ada sosok di dalam Daud itu yang menakutkan. Karena melihat perjalanan Daud yang mau dibunuh kok makin naik, mau ditekan, mau dihabisi kok makin bagus, kok makin sukses, kok makin dipakai Tuhan. Itu terlihat pada ayat yang ke-13, sudah bisa melihat di situ. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya. Tetapi menariknya, Daud dijauhkan dari dekat Saul, tapi Saul juga yang mengangkat dia menjadi kepala pasukan. Ini menarik ya, saudara. Saul makin takut sama Daud, Saul nggak berani dekat-dekat Daud, tapi Saul juga yang mengangkat Daud menjadi kepala pasukan. Saudara, di sini kita belajar ya. Kalau orang itu dalam rencana Tuhan, mau apapun kondisi yang menekan dia, rohaninya atau apapun itu, dia akan makin naik, saudara. Tuhan akan semakin percayakan dia. Tanpa Daud minta-minta ini. Bagaimana Daud mau merayu-rayu Saul sementara Saul benci sama dia? Saul mau coba bunuh dia. Tapi Saul sendiri pun tidak bisa menahan bahwa Saul mengangkat Daud akhirnya. Ini kan menarik ya. Orang benci lagi dijauhkan, kok diangkat juga jadi kepala pasukan. Makanya pastikan bahwa kita semua terus ada dalam rencana Tuhan. Doa saya kepada saudara-saudara yang berulang tahun hanya satu yang paling utama. Semoga saudara terus dalam rencana Tuhan. Kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, itulah perjalanan hidup yang paling indah, saudara-saudara. Walaupun dalam proses-proses itu mungkin tidak enak, tapi saudara bisa meyakinkan diri saudara bahwa semua yang kujalani ini semua dalam rencana Tuhan. Perjalanan Daud yang dalam rencana Tuhan bukan juga lancar-lancar. Dalam rencana Tuhan, Daud mau dibunuh sampai mau dilempar tombak 2 kali. Daud berapa kali diinisiasi untuk kematiannya. Berapa kali Saul merancangkan kematian Daud dengan perang dan semua proses itu. Tidak enak juga. Daud harus menghadapi singa dan beruang kalau boleh mundur ke belakang. Lalu habis itu Daud harus menghadapi kakak-kakaknya yang menyindir Daud. Bahkan Daud dikatakan orang jahat. Belum lagi dia harus menghadapi Goliat. Belum dia harus jadi pembantunya Saul. Jadi pembantu tapi dibenci juga, mau dibunuh juga. Bukan berarti dalam rencana Tuhan lalu enak-enak. Tetapi sudah bisa melihat ada satu perjalanan yang bukan semakin menurun, tapi makin naik. Makin dipercaya. Dan Daud mengalami itu. Walaupun Daud dijauhkan, Alkitab katakan sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya. Tapi Daud juga diangkat oleh Saul. Saul juga yang mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000. Dan saat ditempatkan di depan, ya Alkitab katakan sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara.
Sudah bisa lihat di situ pembelaan Tuhan luar biasa. Pertama, ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan sertai dia. Amin. Pertama, sudah bisa lihat Daud berhasil. Ternyata tidak berhenti di situ. Ayat 15. Ketika dilihat Saul bahwa Daud tadi berhasil, yang kedua sangat berhasil, maka makin takutlah ia kepada Daud. Tadi takut, sekarang makin takut. Tadi Daud berhasil, sekarang Daud sangat berhasil. Di sisi lain juga saudara bisa lihat orang-orang yang dalam rencana Tuhan ini, yang disertai Tuhan. Hatinya tidak ada benci. Boleh saya masuk ke situ lagi? Haleluya, saudara. Gak benci dia sama Saul, sekalipun Saul mau coba bunuh dia berkali-kali. Saul bohongin Daud juga. Saul berkali-kali tempatkan Daud untuk membunuh Daud. Kita gak pernah baca pada konteks ini. Daud balas marah. Daud balas benci. Daud sakit hati. Daud kecewa. Daud menyimpan akar pahit. Daud tidak mengampuni. Tidak begitu, saudara-saudara. Daud balas semua dengan baik. Ya memang kasih harus selalu ada di setiap keadaan. Gak bisa enggak. Ada kala kita harus korban, tapi demi kasih. Karena kasih itu gak perlu dipaksa-paksa, itu akan mengalir dengan sendirinya kalau memang ada di dalam diri saya dan saudara. Amin. Kita gak perlu dipaksa mengasihi seseorang, itu akan keluar dengan sendirinya kalau itu memang ada di dalam kita. Entah sikap kita, entah respon kita, entah reaksi kita, apapun itu, kita gak akan pernah bisa membohongi karena kasih sudah ada di dalam hati kita. Dan saya senang sekali tiap baca ini, saya gak hanya lihat sangat berhasilnya atau berhasilnya, tapi saya baca ini yang membuat saya senang adalah Daud gak pernah mau balas Saul. Heran saya, lihat hatinya waktu itu ya. Kok bisa ya? Dia gak ada kecewanya sama Saul. Dia nggak ada simpan akar pahit sama Saul, dia nggak simpan benci, dendam, nggak ada, saudara-saudara. Mungkin kalau kita, aku udah baik sama dia, kok dia giniin aku sih? Mungkin kita akan gitu ya. Aku udah baik sama dia, kenapa kok dia giniin aku ya? Mungkin gitu ya. Tapi Daud nggak ada gitu sama sekali, saudara-saudara. Nggak heran ya, orang-orang kayak gini itu bahkan saat tidur pun diberkati Tuhan. Karena hatinya baik, saudara-saudara. Makanya gak salah waktu Samuel datang dan Samuel salah semua dengan yang kampanye-kampanye itu. Masih ada satu lagi, ada di padang dia. Padang di kambing dombanya tuh. Suruh sini dulu. Oke, Tuhan bilang sama Samuel, kamu lihat depan mata, aku tuh lihat hati orang. Kalau mau sukses, jaga hatimu baik di hadapan Tuhan. Itu aja kuncinya. Kuncinya bukan gelarmu, bukan sekolahmu yang tinggi, tapi hatimu yang baik itu. Ya. Hati ini. Gak heran, makanya waktu baca ayat ini, saya nggak pernah, saya senang sekali kalau mengupas yang bagian-bagian seperti itu. Gak ada hatinya. Lihat siapa Daniel. Gak heran dia diangkat Tuhan. Bahkan dia bertahan di 4 kerajaan dan bertahan di posisi yang hujan ya. Dia bertahan di posisi yang bagus. Selalu menjadi orang kepercayaan raja, Daniel, betul ya? Dan terbukti saat teman-temannya semua jebloskan dia ke gua singa. Nggak ada, itu Daniel bilang ke raja, siapa itu? Darius ya? Raja, bagi pada orang. Raja, syukur
orang sok keterlaluan orang itu. Kasih pelajaran sedikit. Misalnya kayak gitu. Itu kalau bahasa. Itu udah keterlaluan sekali raja itu, jahatnya. Raja, hukumlah mereka. Ya nggak usah dimasukin goa singa lah. Di penjara aja lah, biar kasih pelajaran. Enggak sama sekali loh. Daniel dah ada itu titip pesan sama raja. Raja, ya gimana lah raja. Mungkin gitu ya. Ya gimana lah, hukum sedikit lah mereka itu. Dah ada tuh. Kita nggak pernah baca Daniel kasih titip ke raja untuk balas orang-orang yang jahat sama dia. Itu bukan cuma jahat loh saudara. Itu benar-benar membunuh, telak-telak itu membunuh. Bahkan membunuhnya nggak enak lagi, di gua singa Bapak Ibu, nggak lucu-lucu kan itu. Kalau cuma ditusuk ya sudah langsung mati. Ini di gua singa, saudara bisa bayangkan matinya gimana itu kalau sama singa. Ya kalau singa langsung tangkap di leher, ya sudah. Kalau udah kena sini ya bisa nafas lagi. Bagaimana kalau masih dicabik-cabik, orang masih ngelawan, waduh. Itu jahatnya ampun itu orang-orang itu. Bukan cuma menggeser jabatan, bukan cuma menggeser, merugikan keuangan. Ini nyawanya pun habis semua. Tapi Daniel tidak pernah membalasnya. Saudara, saya lihat tokoh-tokoh ini. Kenapa Tuhan pakai mereka? Kenapa Tuhan angkat mereka? Kenapa mereka bertahan di kondisi-kondisi yang berat sekalipun? Karena ada kasih di dalam hati mereka. Jangan kehilangan kasih. Apapun yang kita harus hadapi, jangan kehilangan kasih. Cuma itu yang Tuhan mau lihat dari hati kita. Engkau mungkin tidak punya iman memindahkan gunung. Engkau mungkin tidak punya karunia untuk menyembuhkan orang. Bahkan engkau mungkin tidak punya kekayaan yang besar untuk kasih ke orang. Tapi kalau engkau punya kasih, walaupun engkau punya sedikit, engkau bisa selalu ingin memberi yang baik sama orang. Dan tidak punya hati untuk balas. Kalau perlu saudara berkorban. Karena saudara tidak bisa membohongi apa yang ada di hati saudara. Apapun kesulitannya, apapun kondisi orang-orang di sekitar saudara, sekalipun kondisi itu menyakitkan saudara, seperti Saul, seperti dialami oleh Daniel juga, jangan kehilangan kasih. Tuhan lihat hati yang punya kasih. Haleluya. Tuhan hanya lihat hati yang punya kasih. Karena kalau kita punya kasih, kita punya karakter Kristus. Kita punya Allah di dalam hati kita. Karena kita tidak bisa mengasihi, hanya Allah yang punya kasih itu. Berarti kalau saudara punya kasih, dengan kata lain saudara punya Allah di hati saudara. Amin. Saudara bisa lihat bahwa apapun perlakuan Saul kepada Daud, Daud tidak pernah balas yang jahat. Jangan balas jahat dengan jahat. Balaslah yang baik. Saya rindu saudara bilang ke sebelah-sebelah, balas yang baik. Balas yang baik. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Tetapi saudara bisa lihat bahwa Allah selalu bela orang-orang yang hidupnya punya kasih. Ya. Bukan cuma berhasil, tapi Daud sangat berhasil. Dan di pasal yang sama ayat 30, sudah bisa lihat, apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih lagi berhasil.
lebih berhasil. Saudara bisa lihat, berhasil, sangat berhasil, dan makin berhasil lagi. Perjalanan orang benar itu makin lama makin kuat. Engkau kuat bukan karena kepintaranmu. Engkau kuat bukan karena kekuatanmu. Engkau kuat bukan karena engkau yang kuat. Tapi Tuhan yang tetapkan langkah-langkah, saudara. Tuhan menetapkan. Tuhan meneguhkan, itu bahasa yang dipakai. Tuhan mengokohkan langkah-langkah orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Nanti Tuhan yang kuatkan. Walaupun susah memang hadapi. Tapi nanti saudara akan lihat ada cara-cara Tuhan menguatkan saudara melewati apapun. Bersyukur kita lihat di sini ada Immanuel yang menyertai Daud. Kalau memang ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu, tidak usah gembar-gembor. Oh, saya disertai Tuhan, nggak usah. Nanti saudara akan lihat sih, saudara akan rasakan, dan orang lain pun akan tahu ada Tuhan menyertai saudara. Dan yang paling utama dari penyertaan Tuhan terlihat adalah apa? Ada kasih. Orang yang disertai Tuhan itu pasti punya kasih. Jangan pernah kehilangan Tuhan dalam hidupmu. Karena kalau sudah kehilangan Tuhan, berarti kehilangan kasih. Engkau tidak mungkin bisa mengasihi. Karena kasih itu bukan berasal dari manusia, Alkitab katakan. Kasih itu selalu berasal dari Allah. Engkau hanya bisa mengasihi kalau engkau punya sumber kasih itu dalam hatimu. Saya hanya bisa berdoa, semoga Tuhan menyertai saudara semua. Dan bukan hanya perasaan-perasaan saudara saja, saudara merasa-rasa seperti disertai Tuhan. Tapi ada kepastian. Dari mana kepastiannya? Kalau engkau punya kasih. Tapi lihat Saul, yang ada dia takut. Dia takut. Dia takut. Lihat Daud takut. Lihat Daud makin berhasil takut. Hidupnya cuma disertai ketakutan. Padahal Tuhan tidak pernah membangkitkan ketakutan. Masih ingat ayat itu? Saya lupa itu ayatnya di mana ya. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. 2 Timotius 1 ayat 7. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa, Bapak Ibu? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara makin lama harus makin kuat. Nanti Tuhan kasih kekuatan. Tuhan gak akan biarkan saudara sendiri. Asal saudara terus dalam rencananya Tuhan ya. Hati ini punya kasih, ada kasih. Tuhan selalu membangkitkan kasih itu. Amin. Bukan kebencian-kebencian sama orang. Bukan emosi-emosi yang meledak-ledak. Bukan karakter yang makin keras. Itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu kasihnya. Kasihnya. Dan Tuhan kasih kekuatan. Ada ketertiban di situ. Masih adakah kasih di hati saudara? Masihkah bisa mengasihi? Kalau mengasihi orang yang baik sama kita itu biasa. Tapi saat kondisinya semakin tidak enak mungkin. Tapi di situ saudara harus terus. Dan itu akan keluar kasih. Haleluya. Bukan malah benci. Bukan malah jauh dari Tuhan. Bukan malah hatinya penuh amarah, dendam. Simpan akar pahit lagi. Simpan salah orang. Jangan. Di kantor sudah ketemu orang tiap hari, ketemu orang kantor terus, aduh dia lagi. Jangan bersungut, justru dia yang bikin sakit hati saudara terus. Justru di situ saudara tahu penyertaan Tuhan ada pada saudara atau tidak. Dari mana saudara tahu saudara disertai Tuhan? Kalau ada kasih dalam hidup saudara. Jangan marah sama orang-orang seperti itu. Di kantor, di mana, di pertemanan, ini orang-orang ini terus, nggak apa-apa. Justru di situ saudara membuktikan ada Tuhan nggak di dalam hatimu. Kalau ada Tuhan pasti ada kasih. Saya tergerak paling terakhir, bilang sebelah. Kalau ada Tuhan, ada kasih. Tuhan ada kasih.
Amin. Sampai sini dulu ya, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maju terus di dalam Tuhan. Saya berdoa, bukan cuma Daud yang makin naik, saudara juga harus makin naik rohaninya. Berhasil, sangat berhasil, dan lebih berhasil lagi. Lebih berhasil lagi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Saudara percaya Tuhan akan kasih kekuatan saudara melewati apapun itu. Senang sekali. Dan saya senang sekali kesaksian Pak Roy tadi malam. Saya senang sekali Pak Roy. Puji Tuhan, Pak Fitri, semua keluarga. Stephen juga kesaksiannya, ada kesimpulan-kesimpulan. Banyak pelajaran yang dia dapat. Saya senang ya. Kematian anak pertama menjadi satu pelajaran buat saya mesti panggil Bapak Stephen sekarang, sudah Bapak beliau ya. Saya perhatikan kesaksian itu tiap kata saya perhatikan semua, seperti doa itu jadi pelajaran. Ya puji Tuhan ya, Tuhan langsung jawab ya. Ya saya bersyukur ibadah penghiburan waktu itu saya keras, tetapi tidak membuat keluarga tersinggung. Dan saya dalam pimpinan Tuhan, tidak lama tahun depan Tuhan kasih anak. Puji Tuhan, tidak lama setelah itu Tuhan kasih anak juga. Haleluya. Ya, selama kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan nyatakan pembelaan-pembelaannya sama kita. Milikilah Tuhan dalam hidupmu, supaya ada kasih itu yang selalu menguatkan saudara menghadapi apapun. Ya, jangan pernah benci siapapun. Jangan benci orang tua, jangan pernah benci suami, jangan pernah benci istri, jangan pernah benci anak. Anak juga jangan pernah benci orang tua. Jangan pernah benci kakak atau adik. Jangan biarkan ada kebencian-kebencian di hati saudara. Itu hanya menghambat berkat Tuhan dalam hidupmu. Dan berkat itu bukan hanya hal jasmani kan. Berkat-berkat rohani terhambat, wah habis kita saudara-saudara. Kalau berkat rohani sudah terhambat, bagaimana kita mau benar di hadapan Tuhan? Hanya karena ada hati yang jahat. Tuhan tolong jangan ada hati seperti ini. Semoga hati kita penuh dengan kasih Tuhan ya. Tuhan kuatkan semua. Tuhan berkati kita semua. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa, aku datang. Aku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Saya tidak tahu apakah di ruangan ini ataukah yang melihat melalui streaming. Hati saya kuat sekali mau bilang ini. Jangan berusaha untuk naik jabatan. Ini di hati saya mau bilang ini. Jangan berusaha untuk naik jabatan. Itu bagian Tuhan untuk angkat engkau. Tidak usah berusaha untuk naik jabatan. Berusaha saja lakukan yang terbaik. Lakukan yang benar di jabatan-jabatan saudara sekarang. Tidak usah paksa untuk naik jabatan. Kalau engkau berusaha naik jabatan, berarti engkau kejar bukan jabatan, engkau kejar uangnya. Tuhan tidak pernah suruh kita kejar uang. Tidak usah paksa diri untuk naik jabatan.
Daud tidak pernah paksa untuk naik jabatan. Itu kepercayaan Tuhan. Bahkan Daud dipercaya lewat orang yang membenci dia sekalipun. Tidak usah khawatir. Jalan hidupmu serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang atur yang terbaik buat engkau. Dimanapun Tuhan tempatkan, itu yang terbaik. Tidak usah paksa untuk naik jabatan. Ada waktunya semua Tuhan. Tuhan atur yang terbaik ya. Yang penting hati kita merendah. Terus menyerah sama pimpinan Tuhan. Dari awal lagi. Bapa, aku datang. Bapa, aku datang. Dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia. Kau cahaya hidupku. Bapa, datang untuk menyembah. Aku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata. Dalam lemah Kau sempurna. Kau sempurna. Cahaya bagi Kau cahaya bagiku. Kau bukankah aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku akan nanti Tuhan kasih kekuatan untuk hadapi. Jangan pakai kekuatan sendiri. Kau harapan Selalu ada jalan Tuhan. dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saya rindu kaum wanita. Kaum wanita, mari katakan, Bapakku datang dan berserah. Kau yang berkuasa. Mari kau pria, Bapa datang untuk menyembah. Aku datang untuk menyembah. Nyatakan Ku nyatakan Kau yang bertahta. Kau yang Mari semua bertahta. ucapkan dalam lemah. Dalam lemah Tuhan, Engkau sempurna. Kau Tuhan, Engkau sempurna. cahaya bagiku. Kau Tuhan yang menuntut kita cahaya semua. bagiku. Tuhan yang menolong kita semua. Tuhan bimbing kita semua. Haleluya. Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan Kau kesetiaan. buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buatkan aku bertahan. Tahanlah dalam Kau kebenaran. harapan Tahanlah dengan sepenuh dalam hati. kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Jangan biarkan hatimu yang baik
dirusak oleh apapun dan siapapun. Jangan biarkan keadaan merusak hatimu yang baik. Dan jangan biarkan siapapun atau apapun menghilangkan kasih Tuhan dalam hidupmu. Justru kasih itu yang akan menutup semua kesalahan siapapun. Kasih itu. Hiduplah dalam kasih supaya tenang dalam perjalanan hidup. Ada damai. Mungkin berat, mungkin sulit, kesukaran demi kesukaran mungkin datang. Tapi kalau engkau ada kasih, kasih Tuhan itulah yang memampukan saudara melewati segala sesuatu. Saya percaya bukan hanya Daud yang dibela Tuhan, saudara pun dibela oleh Allahnya Daud juga. Allah Daud juga Allah saya dan saudara, bukan? Saya percaya Allah Daud juga hidup di dalam kita sekalian malam hari ini. Allah Daud juga ada pada kita malam hari ini. Dan Allah Daud itu juga akan memberi kita kekuatan yang sama. Bukan cuma Daud yang dikuatkan, saudara juga akan dikuatkan. Nah, mungkin saudara juga seperti Daud di Gua Adulam juga. Belum selesai dengan Saul. Dia masih harus hadapi anaknya juga. Dengan kondisi yang sudah berat. Daud dikejar-kejar, tapi masih ada lagi 400 orang memohonkan perhatian Daud. Masih ada 400 orang yang bergantung kepada Daud. Masih ada 400 orang yang merasa nyaman dekat dengan Daud. Daud belum urus dirinya sendiri. Dia urus keluarganya. Dia urus lagi 400 orang. Itu semua bisa Daud lakukan karena ada kasih Tuhan di dalam hati. Kasih itu yang memampukan saudara melewati apapun. Kasih itu yang memampukan saudara menghadapi siapapun. Hanya bisa berdoa, semoga jemaat Ketintang tidak kehilangan kasih Tuhan. Bahkan melayani tanpa kasih pun tidak ada gunanya. Bahkan tanggung jawab tanpa kasih juga tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya saudara, ini tanggung jawab, ini tanggung jawab, tanggung jawab. Tapi tidak ada kasih di sini. Jemaat di Efesus hebat dalam rohaninya, dalam tindakan-tindakan, dalam pelayanan-pelayanan. Tapi mereka kehilangan kualitas kasih yang Tuhan mau. Itu pun sudah dianggap Tuhan berdosa sekali. Jangan kehilangan kasih yang Tuhan mau dalam hati saudara. Hadapi saja, jalani saja, jalani saja. Nanti Tuhan kasih kekuatan dengan kasih itu. Amin. Semua karena kasih. Biarkan apapun keadaan sulit itu. Nanti ada kasih Tuhan yang membebat hati saudara semua. Kasih Tuhan akan menguatkan kita hadapi semua ya. Tuhan tolong kita semua. Nyanyi lagu ini sekali lagi. Dan ini jadi doa kita kepada Tuhan. Datang berserah kepada Tuhan. Sudah serahkan semua kepada Tuhan. Minta kemurahan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan atur yang terbaik. Tuhan tolong kita semua. Lagu ini doa kita kepada Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia. Ku datang menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta. Kau yang Boleh kita angkat tangan kita semua kepada Tuhan dan sama-sama katakan, dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan.
Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Minta Tuhan kuatkan. Kau kuatkan Haleluya. aku bertahan. Bertahan karena ada kasih Tuhan. Karena ada kasih-Nya. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Jemaat sering katakan kepada Tuhan, Kau kuatkan Tuhan. kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Puji Tuhan. Tuhan. Tuhan akan buktikan, Tuhan bela. Kau Allah Tuhan akan buktikan Dia ada buat hidupmu. Immanuel. Kau kuatkan Tuhan. Minta Tuhan kuatkan. Aku bertahan. Terus tahan dalam kasih, Kau tahan dalam kebenaran. Melangkah terus. dalam Nanti kesesakan. Tuhan akan tunjukkan pembelaan buat kita. Haleluya. Kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terakhir kali semua katakan, Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Di dalam hidupku, ajaran-Mu, kebenaran-Mu, Jangan kehilangan itu semua. bahagia. Jangan siapapun atau apapun membuat kau kehilangan itu semua. Pandang Tuhan saja. Jangan pandang orang-orang yang mungkin melemahkan engkau. Pandang Tuhan saja. Pandanglah semua orang dengan kasih. Pandanglah semua orang dengan kasih sayang. Jangan pandang dengan kebencian. Pandang dengan kasih Tuhan. Dan pandang Tuhan selama hidupmu. Dialah segala-galanya buat hidup kita. Segalanya Di dalam dalam hidup kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. itu bagian Kau yang kupandang selama hidup. yang kuat. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, tampanan raja. Alkitab katakan, dengar firman Tuhan katakan, tunjukkanlah pandanganmu kepada Tuhan, dan engkau akan berseri-seri.
Mazmur 34 ayat 5 itu. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Sudah lihat Tuhan saja. Lihat Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi, kita pun harus mengasihi. Sudah begitu saja. Lihatlah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan saudara. Selama saudara masih lihat orang terus, saudara akan terus temukan kelemahan kekurangan. Dan itu akan terus melemahkan kita terus. Tapi kalau kau tujukan pandanganmu kepada Tuhan, kau akan kuat lagi. Mukamu akan berseri-seri. Buat kita semua. Dan pandanglah semua orang dengan kasih sayang dari Tuhan. Amin. Pandanglah semua orang dengan apapun kekurangannya, pandanglah dia dengan kasih Tuhan. Tapi juga pandanglah kalau ada kelebihan-kelebihan dia, jangan cemburu. Pandang dia juga dengan kasih. Kalau dia lebih dari engkau, doakan dia supaya dia hatinya tidak berdosa kepada Tuhan. Jangan malah saudara cemburu dengan orang yang punya kelebihan dari saudara. Bersyukurlah. Pandang dia juga dengan kasih Tuhan. Semoga mata kita, mata yang penuh kasih sayang dari Tuhan. Pandang semua orang dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Tapi pandanglah dengan kasih sayang. Terimalah semua orang. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Semoga mata kita adalah mata yang memandang dengan kasih. Dan mata yang memandang hanya kepada Tuhan saja. Maka mukamu akan berseri-seri. Tuhan tolong kita semua ya. Jangan kehilangan berkat-berkat kerajaan Allah itu. Pertahankan terus dengan kasih Tuhan itu. Kaulah segalanya. Segalanya. Mari semua katakan kepada Tuhan di akhir PA ini. Dalam hidup. Dari pendalaman Alkitab malam hari ini. Katakan kepada Tuhan. Kerajaan-Mu. Kebenaran. Itu bagian. Itu bagianku. Kaulah yang kuada. Selama hidupku. Kasih-Mu memuliakan Bapa dan Raja. Yang kupandang selama hidupku. Kaulah yang kuada. Selama hidupku. Mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu memuliakan Bapa dan Raja. Terakhir semua katakan kepada Tuhan, Kau yang kupandang. Kaulah yang kuada. Haleluya. Selama hidup. Selama hidupku. Aku mau mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu memuliakan. Mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu memuliakan. Mengasihi-Mu memuliakan. Bapa dan Penuhi hati kami dengan roh. Dalam roh-Mu ada kasih Tuhan. Ada kasih, ada sukacita, ada damai, ada ketenangan. Kami mau hidup dalam kasih. Kami mau mengasihi siapapun. Kami jalani hidup dengan kasih Tuhan.
sampai kami berakhir juga dengan kasih. Kami mau perjalanan kami berhasil di dalam pimpinan Tuhan. Kami mau perjalanan kami semakin dikuatkan oleh Tuhan, dikokohkan, ditetapkan langkah-langkah kami oleh Tuhan. Kami tahu Allah Daud juga Allah yang kami sembah malam hari ini ada buat kami malam hari ini. Engkau yang sudah kuatkan Daud, Engkau yang kuatkan Daniel, Engkau Allah yang sama kuatkan kami semua malam hari ini. Kami kuat berdiri di atas kebenaran-kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu Tuhan akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Tuhan lindungi semua perjalanan-perjalanan, Tuhan lindungi. Bapak berdoa juga buat Ibu Erni. Mungkin sekarang dalam perjalanan-perjalanan, Tuhan pegang Ibu ini terus. Di kota besar, dengan apapun yang harus dia kerjakan untuk hidup bagi keluarga, Tuhan belalah Ibu ini. Amat terlebih Tuhan jaga hatinya selalu berkenan kepada Tuhan. Berkatilah dengan tangan-Mu yang penuh dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat yang sama atas kami semua. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Biarlah firman ini bukan hanya berhenti menjadi pengetahuan, tapi firman ini juga menjadi kehidupan bagi kami semua. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kembalikan kami besok hari di rumah Tuhan. Kami beribadah kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ada makanan minuman juga Tuhan kuduskan dengan firman-Mu. Semua tangan yang sudah bekerja, Tuhan balas dengan semua yang baik yang dari Tuhan. Turunkanlah berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Terimalah kasih sayang dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimalah penghiburan, pimpinan persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun memberkati kita semua. Mulai hari ini, sepanjang jalan hidup kita, sampai kita tiba di hari Maranatha, kita bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan selama Engkau ada di muka bumi ini, diberkatilah roh, jiwa, dan tubuhmu oleh Allah Immanuel yang akan terus ada di dalam kita dan menyertai kita sampai kesudahan segala sesuatu. Haleluya. Terimalah berkat ini dengan iman, mengucap syukur hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua berkata amin.